kalian baru di sini, halo, nama aku Anggi, selamat datang di channel aku. Kali ini aku bakal bikin video yang spesial mengenai bimbel atau enggak bimbel. Nah, ini berkaitan dengan persiapan SBMPTN nih, karena banyak dari kalian yang nanya bahwa dulu tuh aku lulus tanpa bimbel dan apakah bimbel itu bermanfaat. Nah, jadi kurang lebih kita bakal cerita-cerita tentang plus dan minus bimbel, dan juga aku akan memberikan satu rekomendasi bimbel buat kalian nanti di akhir. Oke, so without further ado, let's get started. Nah, kita mulai dulu dari nilai plus mengikuti bimbel untuk persiapan SBMPTN. Jadi yang pertama menurutku yang plus banget dari bimbel adalah bahwa mereka punya tenaga pengajar yang ahli. Nah, jadi memang kalau misalnya kita nggak ikut bimbel itu kan kalau belajar itu tergantung kita sendiri dan dari sumber-sumber mana yang kita dapatkan. Nah, tapi kalau di bimbel itu akan ada tenaga pengajar yang bakal ngajarin kita. Jadi meskipun kita tuh lagi nggak termotivasi buat belajar, tetap akan ada tenaga pengajar yang bakal ngajarin kita, dan ilmunya tetap nyampe gitu loh, meskipun kita lagi nggak pengen belajar dan tidak ingin mencari ilmu sendiri. Sehingga juga apa yang kita dapatkan itu juga lebih tinggi validasinya, karena misalnya kita belajar sendiri mungkin aja sumbernya itu nggak valid. Nah, tetapi kalau misalnya kita pergi ke bimbel itu kan tenaga ahlinya sudah biasa mengajarkan kita materi-materi SBMPTN, sehingga kita juga lebih bisa percaya gitu loh sama apa yang mereka ajarkan. Nilai plus kedua adalah bahwa mereka itu punya jadwal tetap. Jadi memang kalau misalnya kalian ikut bimbel udah pasti dong kalian ada jadwal tetap, misalnya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, atau tiap hari weekdays. Nah, itu kan udah ditetapin jadwalnya sama bimbelnya. Beda dengan jika kalian belajar sendiri. Nah, kalau belajar sendiri kalian harus bisa mengatur waktu sendiri. Poin selanjutnya adalah mereka memiliki bahan pembelajaran yang jelas. Nah, bimbel-bimbel ini kan biasanya punya buku sendiri dan mereka tuh jelas gitu infonya, jadi bukan cuma apa yang kita cari sendiri. Nah, kalau belajar sendiri kan kayak gitu tuh, bukunya kita beli sendiri, kita cari sendiri. Nah, kalau di bimbel semuanya udah disediain dan lebih valid. Selanjutnya yang penting sebagai nilai plus dari bimbel adalah kalian jadi punya saingan yang jelas. Nah, kalau misalnya kita belajar sendiri, kita tuh nggak tahu kan orang lain tuh belajarnya sampai mana. Terus kalau try out juga kita try out mandiri, kita nggak tahu orang lain di mana. Tapi kalau misalnya dengan bimbel, mereka menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa memudahkan kita mengetahui saingan kita dan juga mengetahui posisi kita itu di mana dibanding teman-teman bimbel kita lainnya. Selanjutnya tentu saja bimbel itu punya fasilitas yang banyak banget yang bisa mendukung kita untuk mempersiapkan diri menuju SBMPTN, seperti tutorial dengan tenaga ahli profesional, lalu juga tryout bulanan, konsultasi jurusan, dan juga bahkan bisa ada tutorial. Jadi misalnya kita tidak memahami suatu materi tertentu, kita bisa datang ke bimbel kita dan meminta tenaga pengajar untuk mengajari kita di materi tertentu tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke nilai minus dari bimbel. Di sini akan aku tunjukin apa sih kekurangan dari bimbel. Nah, yang pertama adalah di biaya tentu saja. Jadi biaya bimbel itu cukup mahal. Nah, dulu tuh aku karena masalah biaya, jadi makanya aku nggak bisa ikut bimbel dan aku belajar sendiri. Nah, kalau misalnya orang tua kalian memang mau kalian untuk ikut bimbel dan udah mereka sediakan biayanya atau udah mereka restui kalian untuk ikut bimbel, please langsung ikut aja, karena manfaat dari bimbel itu lebih banyak. Nilai minus yang kedua adalah jadwal yang nggak fleksibel. Jadi seperti aku bilang tadi, kalau misalnya kalian ikut bimbel itu jadwalnya itu sudah tertata. Nah, misalnya kalian orang yang suka dengan rutinitas dan bisa memasukkan hal itu ke schedule kalian, hal itu merupakan hal yang baik. Berarti jadwalnya itu tidak fleksibel, sehingga bagi kalian yang mungkin lebih suka belajar fleksibel, lalu juga kayak belajar dengan sesuai kemauan diri sendiri, itu agak susah karena di bimbel itu udah dijadwalin tetap. Nah, itu adalah nilai minus yang kedua, yaitu jadwal. Nah, yang ketiga, nilai minus dari bimbel bagi kalian yang ingin fokus SBMPTN adalah kebanyakan bimbel itu terkadang terlalu fokus sama UN, sehingga agak menyulitkan bagi teman-teman yang mau fokus ke SBMPTN, terutama yang mau lintas jurusan. Nah, untungnya dari segala minus dan plusnya dari bimbel tersebut, aku sudah memiliki satu rekomendasi bimbel yang terletak di Surabaya bagi kalian yang mungkin ingin bimbel di Surabaya atau memiliki keinginan untuk fokus SBMPTN dengan ngekos di Surabaya dan ikut bimbel. Nah, ini aku ada rekomendasinya, yaitu Sang Juara School. Nah, kenapa
kenapa aku merekomendasikan Sang Juara School seperti yang bajunya aku pakai sekarang? Karena mereka memiliki tenaga ahli profesional dan juga banyak fasilitas lainnya yang telah aku sebutkan tadi. Mungkin yang udah kalian dengar di plus dari bimbel. Nah, ini mereka semuanya punya seperti tutorial, lalu juga mereka punya kelas yang nyaman, konsultasi, lokasi strategis, materi belajar yang jelas, dan banyak hal lainnya. Bahkan mereka punya evaluasi tryout sendiri, sehingga mungkin tadi yang aku ada poin yang aku bilang di bagian minus dari bimbel, yaitu bahwa mereka terkadang fokus terhadap UN dibandingkan SBMPTN. Nah, ini beda banget sama di Sang Juara School karena mereka memfokuskan untuk SBMPTN, sehingga mereka sangat mengevaluasi hasil tryout SBMPTN bagi yang mengikuti bimbel ini. Jadi bagi kalian yang pengen fokus langsung ke SBMPTN, aku sangat rekomen untuk pergi ke Sang Juara School yang bisa kalian cek di websitenya. Nah, itu aku akan taruh di description box below. Dan tentu saja yang penting adalah materi belajarnya. Nah, di sini mereka memiliki buku sendiri. Nah, ini adalah UTBK SBMPTN. Ini adalah buku untuk pemantapannya yang dalamnya itu berisi berbagai soal dan juga materi untuk SBMPTN. Nah, yang aku suka dari buku ini adalah bahwa tentu saja soal-soalnya itu sistematis dan jelas sesuai dengan apa yang sering keluar di SBMPTN, dan juga mereka memiliki tempat catatan sendiri. Jadi bagi kalian yang suka coret-coret atau yang bagi kalian yang kalau misalnya dijelasin sama tenaga pengajar itu pengen tulis-tulis biar lebih fokus, biar lebih nempel ilmunya, itu mereka juga menyediakan kolom catatan. Nah, bimbel Sang Juara School ini sudah terbukti meloloskan berbagai alumni bimbelnya ke PTN-PTN favorit. Nah, mereka memiliki berbagai program belajar seperti program kedokteran, program SBMPTN kelas, program ujian mandiri, dan sebagainya yang bisa kalian cek di websitenya. Untuk SBMPTN 2019, Sang Juara School bimbel ini menyediakan berbagai program, bahkan camp juga loh buat kalian untuk mempersiapkan diri ke SBMPTN 2019. Program-program yang ditawarkan oleh Sang Juara School untuk persiapan SBMPTN 2019 ada berbagai macam, antara lain eksklusif kelas batch, platinum camp, gold camp, dan juga kelas intensif, yaitu kelas bimbingan SBMPTN intensif. Untuk biaya, tentu saja biayanya disesuaikan dengan program apa yang kalian pilih dan fasilitas apa yang akan kalian dapatkan. Seperti misalnya kelas intensif itu adalah biayanya adalah 2 juta, sedangkan untuk camp itu ada yang 10,5 juta dan ada juga yang 21 juta. Nah, itu kalian akan bisa kalian sesuaikan dengan budget kalian serta fasilitas apa yang ingin kalian dapatkan. Nah, untuk info lebih lengkapnya seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa langsung cek ke websitenya Sang Juara School, oke? Nah, teman-teman, overall itu aja plus minus bimbel menurut aku. Nah, konklusinya apa nih, Kak? Nah, menurut aku sangat menyarankan kalian untuk ikut bimbel jika kalian memang mau untuk mengikutinya dan ada biayanya, dan emang orang tua kalian tuh setuju untuk kalian ada ikut bimbel, karena menurut aku banyak fasilitas yang akan bisa kalian dapatkan dari bimbel tersebut. Karena menurut aku kalau misalnya belajar sendiri itu butuh motivasi yang lebih besar juga untuk disiapkan, karena pertama tidak ada tenaga pengajar, kedua waktunya itu tergantung dengan kapan kita pengennya. Jadi misalnya kita nggak mau belajar, bisa aja kita nggak jadi belajar, beda sama kalau jika kita ikut bimbel gitu. Lalu tentu saja dengan materi belajarnya, tenaga pengajar, saingan yang ada seperti yang aku bilang tadi. Jadi jika kalian memang ingin ikut ke bimbel, aku saranin ikut aja. Dan bila kalian berlokasi di Surabaya atau ingin ikut bimbel di Surabaya, aku saranin langsung cek ke Sang Juara School. Okay, so that's it for the video today. I hope you like it and I hope it's helpful for you. I wish you tons of good luck. Bye bye.